Sore pulang ke rumah dari kantor, dari kerja, cerita kepada keluarga, kamu tahu nggak tadi pagi aku ketemu orang itu, dia begini. Memperkatakan, mengucapkan, merenungkan. Dia mandi sambil jebur mikir, kenapa dia tadi begitu ya? Salahku ini apa? Makan malam sambil makan, merenung lagi. Oh, aku ingat dia ngomong begini tadi. Mau tidur, belum sempat merem betul, mikir lagi, ngulang lagi kata-kata orang itu. Besok pagi bangun, waktu berak, duduk, merenung lagi. Ya, dia ngomong apa kemarin ya? Kenapa begitu? Percayalah, genap seminggu hafal. Hanya merenungkan saja. Jawab iya atau tidak? Mengapa? Saya belum terus mengapa gini. Siapa masih ingat khotbah minggu yang lalu? Garuk-garuk awas. Ayo jawab. Minggu lalu khotbah. Ayo. Saya lihat catatan. Ayo. Nah, mengapa firman Tuhan baru seminggu kita bisa lupa? Tapi salahnya mama mantu 16 tahun masih ingat. Ngerti ilustrasi ini? Lalu satu kali saya bilang pada orang itu, ya ampuni mama mertua itu. Ya tapi dia sudah mati. Kapan matinya? 8 tahun yang lalu. Wah, lebih celaka lagi nih sudah. Masih ingat. Mengapa kalau orang ngomong ingat terus, kalau Tuhan yang ngomong kita lupa? Itu namanya kurang ajar. Loh, betul nggak saudara? Harusnya kita ingat apa yang Tuhan ngomong, bukan yang orang ngomong. Amin. Nah, itu semua karena pola pikir kita. Memang di pikiran kita sudah pakai cara-cara dunia. Tapi hari ini kita harus ambil keputusan. Saudara, sekarang ini mungkin saudara nggak sempat punya waktu untuk itu. Coba kalau saudara malam jam berapa? Jam 10 Indonesia Timur, Metro setiap minggu malam ada acara namanya Golden Ways, jalan-jalan emas. Mengapa sekarang ini begitu banyak orang-orang yang hebat, bukan khotbah, cuma jadi pembicara-pembicara, seminar-seminar mahalnya luar biasa. Ternyata semua itu pakai pola Alkitab. Cuma kita yang nggak mau memakainya, orang lain memakainya. Kalau saudara nonton Metro tiap minggu malam, yang dibicarakan semua itu ada di kitab suci ini. Ada seorang namanya Anthony Robbins. Dia itu kalau membuat seminar, saudara 3 hari saja seminar, itu 70 juta biaya. Orangnya masih muda, belum 50 tahun, tapi dia jadi pembicara hebat di dunia. Dalam hal apa? Cuma masalah logika di pikiran saja. Harusnya gereja adalah orang-orang hebat, katakan amin. Masalahnya yang kita simpan di otak cuma omongan tetangga, omongan mama mantu, nyakitin orang, itu aja yang disimpan. Itu jadi goblok kebanyakan. Maaf, jangan tersinggung saya bilang. Kita nggak menyimpan firman itu. Mulai hari ini kesukaan kita harus firman Tuhan. Amin. Bukan berarti begitu ngomong keluar ayat, garuk-garuk keluar ayat, orang malah takut kumpul kita kalau begitu. Bukan itu maksudnya. Tapi artinya firman itu yang mendasari semua cara kita berkata, cara kita berpikir, semuanya itu firman. Itu maksudnya kesukaannya ialah Taurat Yahweh, firman itu. Tidak harus kemana-mana tiap hari baca Alkitab. Jangan jadi orang Farisi nanti itu. Cukup renungkan. Jadi misalnya kalau saudara baru dengar khotbah, renungkan. Terus begitu. Kalau kita mau merenungkan itu terus, wah, hidup ini menyenangkan. Yohanes 15 ayat 3. Roh Kudus sadarkan kami untuk kami mau berubah mulai hari ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah siapa katakan? Tuhan Yesus katakan kepada siapa? Kepada kita. Oke. Saya mau beri ilustrasi ini. Sebersih-bersihnya orang mandi. Mungkin ada orang yang hobinya kalau mandi sabun sebatang langsung habis. Sekali mandi aja. Atau berapa jam itu habis. Sebersih-bersihnya kita cuci baju. Sampai ulang-ulang. Sehingga baju cuma umur 3 bulan sudah jebol. Karena disuci terus. Saya mau tanya. Begitu kita keluar dari rumah,
dan pakai baju yang bersih itu, langsung kotor nggak? Coba langsung kotor tidak? Tubuh kita kotor, baju kita kotor. Nah, untuk itu kita perlu mandi setiap hari. Jangan sampai ada yang nggak mandi tiap hari di sini. Maka itu kita perlu cuci baju kita. Nah, hidup itu sama. Begitu kita bangun pagi langsung melek, percayalah masalah langsung nyapa. Selamat pagi sobat. Masalah langsung nyapa duluan. Belum keluar rumah, bahkan belum bangun dari tempat tidur baru melek. Begitu keluar rumah langsung masalah begitu banyak. Berarti sehari itu hidup kita kotor lagi. Betul nggak, saudara? Nah, ayat ini menolong kita. Deterjen hidup yang paling hebat untuk membersihkan hidup adalah apa tadi? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Mengapa Yesus perlu menegaskan firman yang telah kukatakan kepadamu? Masalahnya ada firman tetangga, ada firman mertua, ada firman macam-macam. Yang bisa membersihkan hidup kita hanya firman yang Tuhan Yesus telah katakan. Maka itu tiap hari kita perlu. Saya tidak berkata harus baca Alkitab, tidak. Dari dulu saya tidak pernah menyuruh orang tiap hari baca Alkitab, karena memang Alkitab tidak menyuruh kita baca tiap hari. Yang disuruh renungkan. Jadi saya, mungkin ada beberapa orang yang ingin tahu kenapa saya bisa seringkali begitu teliti kalau membaca ayat. Karena saya punya kebiasaan. Karena ayat itu renungkan, bukan baca, bukan hafal, renungkan. Satu bagian kitab suci itu bisa sampai 3 bulan saya nggak ganti-ganti. Karena apa? Tiap kali saya renungkan ada hal baru. Saya nikmati hari itu, wah saya puas. Besok saya renungkan lagi, ada hal baru lagi. Kapan saya berhenti? Satu bagian itu saya gantikan bagian yang lain. Ketika nggak ada hal baru lagi muncul, maka saya akan pindah ke bagian yang lain. Ganti-ganti membaca bagian Alkitab itu kurang baik. Karena apa? Enggak merasuk sampai ke dalam hidup ini. Jadi renungkan satu bagian sampai firman yang saudara renungkan itu menguasai pola pikir saudara. Mengapa kita tidak pernah merenungkan firman seperti kita merenungkan cerita sinetron? Contoh. Jangan tersinggung sebagai contoh sinetron lagi. Pasti saudara pernah punya tetangga atau punya teman. Mungkin itu saudara sendiri. Maaf. Satu kali saudara ketemu orang. Aduh, yang Selasa kemarin aku sibuk, ada orang meninggal sehingga nggak bisa nonton sinetron yang episode keberapa. Kamu nonton nggak? Oh ya, wah dia main lebih seru daripada pemainnya sendiri. Pernah ketemu orang seperti itu? Kayaknya. Coba suruh ke Jakarta, laku itu orang. Mengapa dia bisa memperagakan, menceritakan seperti itu sehingga yang nggak nonton ketinggalan pun rasa puas. Oh begitu, sampai ikut nangis juga. Oh ya begitu. Jawabannya cuma satu, karena dia merenungkan setelah dia nonton itu. Misalnya dia sambil ke kantor dia cerita, wah Selasa kemarin begini ceritanya sinetron itu. Waktu dia ketemu teman, begini ceritanya. Tiap hari menceritakan dan merenungkan kisah itu. Pasti lama-lama dia hafal dan itu mempengaruhi pikirannya. Tapi kalau kita nggak pernah serius nonton sambil lewat, kamu nonton apa? Nggak tahu itu. Karena memang nggak serius. Nah sama dengan orang ke gereja. Orangnya di sini matanya ngelihat yang khotbah, nggak kedip sama sekali. Ternyata dia sudah ke Kalibobo, sudah ke Sentani. Apanya yang pergi? Pikirannya. Ayo sekarang pikiran kita di mana? Ayo jawab sekarang. Ini yang kurang ajar otak ini saudara. Dia bisa ngeluyur kemana-mana. Maka itu mengapa juga ada orang sekolah nggak pinter-pinter, pada tiap hari ke sekolah. Loh kok kenapa? Saya belum ngomong apa-apa, kenapa saudara tertawa? Jawabannya apa? Karena pikirannya nggak di sekolah.